Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim berasal dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti aturan, peraturan, pemerintahan atau kekuasaan. Hakim adalah salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah persidangan. Islam mengatur tentang kehakiman atau penegakan keadilan. Firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 135, sudah menjelaskan secara gamblang tentang kaedah-kaedah penegakan hukum di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW beserta para sahabat telah memberikan uswah yang baik kepada kita, terutama untuk seorang hakim, agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan kemandian di dalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Maka, tanpa ketiga nilai tersebut, maka profesionalisme jabatan hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat. Dan jika nilai materialistis dan pragmatis mewarnai profesionalisme hakim, maka ide negara berdasarkan hukum hanya tinggal menjadi cita-cita. Jika demikian, maka wibawa pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan. Karena itu, tantangan hakim ke depan adalah menata kelembagaan dan tradisi pengadilan yang mencerminkan akhlak Rasulullah dan para sahabat sebagai panutan dalam penegakan keadilan. Dalam memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, bukan sebagai objek hukumnya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari paksaan pemerintah maupun penguasa. Untuk itu, harus dijamin oleh undang-undang tentang kedudukan dari hakim itu sendiri, lembaganya, dan tujuannya, agar di dalamnya mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan prinsip independen, tanpa adanya intervensi dari lembaga lain ataupun dari pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang tahun 1945. Namun demikian, kekuasaan yang dimaksud bukanlah kekuasaan yang mutlak, melainkan kekuasaan yang dikontrol oleh iman. Iman adalah garda terdepan yang wajib dimiliki oleh hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus pada prinsip iman, Islam, dan ihsan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah yang berbunyi, hakim itu ada 3 golongan. Yang satu golongan akan masuk surga dan 2 golongan lainnya akan masuk neraka. Golongan hakim yang masuk surga adalah golongan hakim
yang profesionalisme dan memiliki moral yang baik serta memutus perkara dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan satu golongan hakim yang masuk neraka adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan dan intelektual dan profesionalisme yang tinggi, tetapi dia tidak memutus perkara dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia memutus perkara dengan hawa nafsunya. Dan satu golongan lagi hakim yang akan masuk neraka adalah hakim yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya, serta memutus perkara dengan kebodohannya.